Di bawah bayang-bayang raksasa Gunung Bromo yang megah, tersimpan sebuah legenda yang terukir dari air mata, api, dan janji suci yang tak tertepati. Ini bukan sekadar cerita tentang cinta yang tumbuh di antara reruntuhan kerajaan Majapahit, melainkan sebuah epik tentang pengorbanan yang melahirkan sebuah peradaban unik di atas awan. Disinilah, di hamparan pasir yang berbisik, nama Rara Anteng dan Joko Seger abadi dalam kepulan asap kawah yang tak pernah berhenti bercerita. Kisah ini bermula saat kedamaian Nusantara terusik oleh pergolakan zaman, memaksa jiwa-jiwa suci mencari perlindungan di kaki gunung api. Rara Anteng, seorang putri dengan kecantikan surgawi, dan Joko Seger, pemuda kasta Brahmana yang sakti, menjadi simbol keteguhan hati di tengah badai kehidupan. Namun, kebahagiaan mereka terbentur pada sunyinya rahim yang tak kunjung memberikan pewaris. Mari kita selami lebih dalam setiap tetes keringat dan doa yang mereka panjatkan kepada Sang Hyang Widi. Dukungan dan apresiasi Anda terhadap pelestarian budaya ini sangat berarti agar nilai-nilai luhur dari Tanah Tengger tetap hidup dan menginspirasi generasi mendatang dalam menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Ketika kerajaan Majapahit mulai meredup, kekacauan melanda seantero negeri. Rara Anteng, putri yang dikenal karena ketenangannya, anteng, melarikan diri ke arah timur untuk menyelamatkan diri. Di perjalanannya, ia bertemu dengan Joko Seger, pemuda tampan yang memancarkan aura kesegaran. Seger. Mereka jatuh cinta dan memutuskan untuk membangun pemukiman di kawasan pegunungan Bromo yang sejuk. Keduanya memimpin dengan sangat bijaksana. Rakyat yang ikut bersama mereka hidup makmur dalam keselarasan. Nama wilayah itu kemudian dikenal sebagai Tengger, yang diambil dari akhiran nama Rara Anteng dan Joko Seger. Namun, di balik kemakmuran itu, hati Rara Anteng kerap dirundung pilu. Bertahun-tahun mereka menikah, istana kecil mereka tetap sepi tanpa suara tawa anak-anak. Kerinduan akan keturunan menjadi beban yang kian berat seiring bertambahnya usia mereka. Mereka khawatir, siapakah yang akan meneruskan kepemimpinan dan menjaga kesucian tanah ini jika mereka telah tiada. Kesedihan ini membawa mereka pada sebuah keputusan besar untuk melakukan tapa brata di puncak gunung yang paling tinggi. Rara Anteng dan Joko Seger mendaki lereng Bromo yang terjal hingga mencapai bibir kawah yang menganga. Di sana, mereka bersujud dan memohon dengan sangat kepada Sang Hyang Widi. Malam demi malam mereka lalui dalam meditasi yang mendalam, hingga akhirnya kawah Bromo bergetar hebat. Sebuah suara menggelegar dari kedalaman bumi memberikan jawaban atas doa mereka. Wahai Rara Anteng dan Joko Seger, aku akan mengabulkan permohonanmu. Kamu akan dikaruniai 25 orang anak. Namun, ingatlah janji ini. Anak terakhir yang lahir harus kau kembalikan kepadaku. Kau larung ke dalam kawah ini sebagai persembahan. Tanpa berpikir panjang, didorong oleh rasa haus yang luar biasa akan hadirnya seorang anak, mereka menyanggupi syarat tersebut. Mereka percaya bahwa saat itu tiba, mereka akan memiliki kekuatan untuk melepaskannya. Kebahagiaan pun menyelimuti keluarga mereka. Satu persatu anak lahir hingga genap berjumlah 25 orang. Anak bungsu mereka, Kesuma,
tumbuh menjadi pemuda yang paling menawan, paling berbakti, dan paling dicintai oleh semua orang. Waktu berlalu seperti embun yang cepat menguap. Janji yang pernah diucapkan mulai membebani pikiran Djoko Segar. Kesuma kini telah tumbuh dewasa. Rara Anteng dan Djoko Segar merasa tidak sanggup jika harus memisahkan diri dari putra bungsu yang begitu sempurna itu. Kasih sayang orang tua telah membutakan mereka akan konsekuensi dari ingkar janji kepada kekuatan alam. Mereka mencoba menyembunyikan Kesuma. Setiap kali ada tanda-tanda alam yang mengingatkan akan janji tersebut, mereka memboyong Kesuma berpindah-pindah tempat, bersembunyi di balik perbukitan dan lembah yang curam. Namun, manusia tidak bisa bersembunyi dari Sang Pencipta. Alam mulai menunjukkan kemurkaannya. Langit yang biasanya biru berubah menjadi kelabu pekat. Bumi bergetar tanpa henti, dan kawah Bromo mulai memuntahkan bebatuan pijar. Hutan-hutan terbakar, dan rakyat Tengger mulai ketakutan. Mereka sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada janji yang belum terbayar, yang kini menuntut tumbal dengan cara yang lebih mengerikan jika tidak segera dipenuhi. Melihat penderitaan rakyatnya dan ketakutan yang mendalam di wajah orang tuanya, Kesuma akhirnya menyadari kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ia adalah harga yang harus dibayar untuk kehidupan saudara-saudaranya dan kemakmuran tanah Tengger. Dengan keberanian yang luar biasa, Kesuma menyatakan kesediaannya untuk memenuhi janji tersebut. Ayah, Ibu, janganlah kalian menangis. Jika kematianku adalah jalan bagi keselamatan kita semua, maka biarlah aku pergi. Ucap Kesuma dengan suara tenang di hadapan bibir kawah yang membara. Dengan langkah tegap, ia menuju tepi kawah. Sebelum melompat ke dalam lautan api, Kesuma berpesan agar saudara-saudaranya tetap hidup rukun dan setiap tahun memberikan persembahan hasil bumi ke kawah ini sebagai pengingat akan kebesaran Tuhan dan rasa syukur atas kehidupan. Seketika setelah Kesuma terjun, api yang tadinya mengamuk perlahan mereda. Langit kembali cerah, dan ketenangan kembali menyelimuti tanah Tengger. Pengorbanan tersebut menjadi titik balik yang menyakitkan, namun suci bagi sejarah mereka. Kematian Kesuma tidak dipandang sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari sebuah tradisi yang luhur. Untuk menghormati pesan terakhir sang adik, kakak-kakak Kesuma mulai rutin membawa hasil bumi, padi, sayur-mayur, buah-buahan, hingga ternak, untuk dilarung ke kawah Bromo pada hari ke-14 bulan Kasada dalam penanggalan tradisional mereka. Tradisi ini kemudian dikenal sebagai upacara Yatnya Kasada. Masyarakat Tengger percaya bahwa dengan berbagi hasil jerih payah mereka dengan alam, mereka akan terus diberikan perlindungan dan kesuburan tanah. Upacara ini bukan sekedar ritual mistis, melainkan bentuk ketaatan sosial dan spiritual. Ribuan orang mendaki puncak Bromo di tengah malam yang dingin, membawa obor dan sesaji, menciptakan pemandangan yang magis dan penuh haru. Mereka membuktikan bahwa janji yang ditepati, meski lewat pengorbanan yang pahit, akan membawa keberkahan yang abadi. Hingga kini, semangat Kesuma dianggap tetap hidup di dalam kawah, menjaga setiap langkah kaki masyarakat Tengger yang setia pada adat istiadat leluhur mereka. Hingga detik ini, ketika matahari terbit di ufuk timur Bromo dan menyinari hamparan pasir yang luas, bayang-bayang Rara Anteng dan Djoko Segar
seolah masih terasa menjaga setiap jengkal tanah tersebut. Kisah mereka adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya integritas dan konsekuensi dari setiap kata yang kita ucapkan. Suku Tengger tetap berdiri kokoh, menjadi salah satu komunitas yang paling teguh menjaga tradisi di Indonesia. Hidup dalam kesederhanaan dan kejujuran di tengah arus modernisasi yang deras. Setiap kepulan asap dari Kawah Bromo adalah napas sejarah yang terus berhembus, membisikkan pesan bahwa cinta sejati terkadang membutuhkan pengorbanan yang tak terbayangkan, dan keberkahan hanya akan datang kepada mereka yang tahu cara berterima kasih kepada alam semesta. Mari kita jaga warisan ini, agar Bromo tetap menjadi saksi bisu keagungan budaya kita selamanya.